Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita masuk ke pembahasan tentang tawaf ya. Tawaf dalam Islam ini ya, dalam bahasa artinya berputar atau mengelilingi. Adapun secara istilah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 29 ya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu. Maksudnya di sini adalah Ka'bah. Nah, kemudian macam-macam tawaf ini ada 4. Yang pertama adalah tawaf kudum ya, tawaf selamat datang bagi jemaah haji. Tak kala kita tiba di Mekah, maka kita datang ke Ka'bah, langsung kita tawaf. Ini yang dinamakan tawaf kudum. Yang kedua adalah tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah ini yang menjadi rukun haji. Ini dilakukan setelah selesai dari Arafah ya. Kemudian adalah tawaf wada ya, tawaf perpisahan. Tak kala kita selesai dari haji atau umrah, maka kita melakukan tawaf 7 putaran untuk meninggalkan Ka'bah. Yang terakhir adalah tawaf umrah. Tawaf ini menjadi rukun dari ibadah umrah. Nah, syarat-syaratnya yang pertama harus suci dari hadas besar dan kecil ya, itu syaratnya. Tentu syarat taklif itu juga masuk, yaitu Islam ya, baligh ini dan berakal. Kemudian bersih dari hadis. Ia bersih dari hadas ya. Itu hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf di Ka'bah sama dengan salat ya, akan tetapi dibolehkan berbicara di dalamnya. Kemudian menutup aurat ya, menutup aurat tentu kita pakai pakaian ihram. Kalau misalnya perempuan dia pakai pakaian yang tertutup seluruhnya kecuali wajah dan tangannya. Nggak boleh pakai sarung, nggak boleh pakai sarung tangan, nggak boleh pakai cadar. Adapun laki-laki maka dia menggunakan izar dan rida ya, selendang dan sarung. Kemudian tawaf itu dilakukan 7 putaran penuh, dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Dari Hajar Aswad kita mutar 1 kali ke Hajar Aswad, itu hitungannya 1, begitu terus sampai 7 kali ya. Kemudian Ka'bah selalu berada di sisi kiri jamaah ya, dan kita berada di sisi kanan Ka'bah, Ka'bah itu berada di sisi kiri kita, itu maksudnya. Kemudian ya dilakukan di dalam Masjidil Haram. Ya, nggak boleh dilakukan di luar Masjidil Haram. Ya, nanti ada batas-batas, kalau kita berangkat ke sana nanti ada batas-batasnya gitu. Tata cara tawaf ya. Tata cara tawaf ini kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya tentunya niat ya, innamal a'malu binniyat ya. Ya. Kemudian ya memulai dari Hajar Aswad, yaitu berdiri sejajar dengan Hajar Aswad ya, kalau memungkinkan dekat, kalau enggak ya perkirakan saja gitu. Kemudian mengangkat tangan berisyarat kepada Hajar Aswad tersebut, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Jika memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad ya, maksudnya adalah istilam ya, bagus, ini yang lebih utama, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Khattab juga melakukan hal tersebut. Kalau tidak, maka cukup isyarat saja. Kemudian posisi Ka'bah di sebelah kiri. Ya, selama tawaf Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Ya. Ya, jemaah berjalan mengelilingi Ka'bah dengan penuh khusyuk, tidak boleh memotong jalur. Maksudnya kita nggak boleh berdesakan, harus tenang gitu ya. Kemudian ramal ya, berjalan cepat ya pada 3 putaran pertama. Putaran yang pertama, kedua, ketiga itu agak mempercepat langkahnya ya. Kemudian yang kelima adalah menutup bahu kanan, ittiba. Ini kita lihat kan, kalau misalnya orang jemaah haji atau umroh itu sebelah kanannya, sebelah kirinya terbuka, sebelah kanannya itu tertutup. Kemudian bacaan saat tawaf ya. Bacaan saat tawaf ini tidak ada bacaan khusus, tapi kita diperintahkan untuk banyak zikir, banyak doa. Adapun di antara doa di rukun Yamani atau Hajar Aswad, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan aku kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selamatkan aku dari api neraka. Yang ketujuh, menyentuh rukun Yamani ya. Menyentuh rukun Yamani tanpa mencium ya, cuma disentuh, dan ini kalau bisa, kalau enggak cukup isyarat. Yang kedelapan adalah menyelesaikan 7 putaran ya, nggak boleh kurang darinya, nggak boleh lebih, harus pas. Maka ini kita harus ya pandai-pandai menghitung dengan jari kita. Putaran pertama bengkokkan jari 1, putaran kedua bengkokkan jari 2, putaran ketiga bengkokkan jari 3. Yang ke-9 adalah sholat sunnah 2 rakaat. Kalau selesai ya 7 putaran yang terakhir, maka kita kembali ke makam
ya, pergi ke makam Ibrahim, ya langsung di depan makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim, atau yang sejajar dengannya ke belakang. Ya. Nah, kemudian kita sholat. Ya. Yang terakhir adalah meminum air jam-jam. Ya, itulah dia. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat tawaf, yang pertama tidak berwudu saat tawaf. Ya. Kemudian memotong jalur orang lain. Ya. Kemudian menganggap ada doa khusus padahal tidak ada, berdesakan berlebihan ya untuk mencium hajar aswad padahal enggak harus, isyarat saja sudah cukup. Tidak menjaga kekhusyukan dengan banyak bicara atau kebanyakan foto-foto. Adapun hikmah ya tawaf ya itu yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua meningkatkan kekhusyukan. Yang ketiga adalah menghindari kesalahan ibadah. Yang keempat adalah menjadi sarana zikir dan doa. Dan yang kelima adalah ya melatih kesabaran. Tips praktis saat tawaf ya, lakukan tawaf dengan tenang, jangan terburu-buru. Ya, kemudian jangan memaksakan diri untuk mencium hajar aswad jika berdesakan. Kalau misalnya bisa, ya itu lebih baik. Kemudian gunakan doa-doa pendek yang lebih mudah untuk dihafal. Ya, dan kemudian adalah bagi jamaah wanita usahakan tawaf di area atas agar lebih tenang. Kenapa? Di bawah berdesakan. Kemudian ya kita harus ikuti aturan yang ada di sana. Ikuti peraturan petugas Masjidil Haram untuk menjaga ketertiban. Inilah dia naktawi al-qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.